Shalom, selamat pagi saudaraku yang disayang Tuhan. Renungan pagi untuk membuka hati, mengawali hari, melangkahkan kaki berjalan bersama dengan Tuhan. Doa Bapa kami adalah doa yang sering kita naikkan, kita sering ucapkan, kita sering pakai, dan tentu saja kita sudah menghafalnya. Doa ini disampaikan oleh Tuhan Yesus setelah mengoreksi doa dari orang-orang Farisi yang bertele-tele dan ingin menonjolkan diri sebagai orang saleh. Nah, kali ini Tuhan Yesus kemudian mengajarkan kepada para muridnya sebuah pola doa. Tentu saja Tuhan Yesus sangat mengetahui hati dan pikiran dari para muridnya yang pada waktu itu bergumul bagaimana seharusnya mereka berdoa. Bagaimana kemudian mereka berdoa dengan benar. Tuhan Yesus lebih tertarik untuk melihat hati dari mereka yang sedang berdoa ketimbang tata cara atau sikap atau kemudian kata-kata di dalam berdoa. Tuhan lebih melihat motivasi mereka yang sedang berdoa ketimbang banyaknya kata-kata indah yang diucapkan. Di dalam ayat yang ke-6 Tuhan Yesus berkata, "Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapakmu yang ada di tempat tersembunyi." Saudaraku, sebelumnya Tuhan Yesus juga mengatakan, apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Dan di dalam ayat yang ke-9 kita melihat kelanjutan daripada bagian ini adalah, karena itu berdoalah demikian. Jadi sesungguhnya Tuhan Yesus ingin mengajarkan para murid sebuah pola doa yang mereka bisa kembangkan ketika mereka berdoa kepada Allah. Tuhan Yesus mengajarkan kepada para pendengarnya bahwa doa itu adalah sebuah relasi dan komunikasi kedekatan dengan Allah. Doa adalah berbicara secara pribadi dengan Allah yang berkuasa atas hidup mereka. Roh Kudus akan menolong dan membimbing kita untuk berdoa sesuai dengan kehendak dan rencananya. Saudaraku, Tuhan Yesus juga melihat perlunya memberikan petunjuk baru untuk berdoa, untuk menunjukkan kepada murid-muridnya apa yang kemudian menjadi pokok doa dan metode di dalam doa-doa mereka. Doa ini diawali dengan kalimat Bapa kami yang di sorga, yang menunjukkan bahwa hanya oleh anugerahnya kita diangkat menjadi anak-anaknya, menjadi bagian dari keluarga Allah. Status sebagai seorang anak membawa kita dapat memohon kepada Bapa yang sangat mengasihi kita. Bapa yang di sorga dapat melakukan apapun sebab Ia adalah Bapa yang maha kuasa. Saudaraku, Bapa tahu apa yang akan kita minta, apa yang kita perlukan. Bahkan Ia akan memberikan sesuai dengan kehendaknya, bukan kehendak kita. Doa Bapa kami kemudian dilanjutkan, dikuduskanlah namamu, menyuruh kita untuk menyembah Tuhan dan memuji Dia apa adanya. Ungkapan datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga adalah mengingatkan kita, bagi kita semua bahwa kita harus berdoa untuk rencana Tuhan di dalam hidup kita dan di dunia, agar kita juga boleh dipakai oleh Tuhan untuk juga boleh menjadi berkat, bukan untuk menggenapkan rencana kita. Kita harus berdoa agar kehendak Tuhan yang terjadi, bukan keinginan kita. Kita didorong untuk meminta kepada Tuhan hal-hal yang kita butuhkan dengan doa yang berikutnya, memberi kami makanan kami yang secukupnya. Tuhan tidak mengajarkan kita untuk menjadi seorang serakah, tapi secukupnya. Bahkan kemudian doa ini dilanjutkan, ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Itu sesungguhnya mengingatkan saya dan saudara untuk mengakui dosa-dosa kita kepada Tuhan dan kemudian berbalik kepada Tuhan, dan juga untuk mengampuni orang lain sebagaimana Tuhan telah mengampuni kita. Yang terakhir,
Doa Bapa kami ini bukanlah sebuah doa mantra atau formula ajaib yang menjadikan kita sakti atau kemudian menjadi manusia super. Bukan itu. Doa Bapa kami adalah keberserahan kita kepada kasih kuasa Bapa di sorga. Doa Bapa kami juga membawa kita kepada sebuah sikap kerendahan hati untuk memohon belas kasihan dan berkat dari Tuhan. Doa Bapa kami juga merupakan penyerahan secara total kepada perlindungan kuasa Tuhan dari segala macam pencobaan. Doa Bapa kami adalah sebuah relasi kebergantungan kita secara penuh terhadap kedaulatan Tuhan. Bahwa Bapa yang ada di sorga lebih tahu apa yang kita perlukan. Jadi mari kita boleh belajar bersama-sama untuk setiap kita berdoa mengingat bahwa kita adalah anak-anaknya yang mendapatkan kasih karunia dari Allah. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu mengajarkan kepada kami untuk kami selalu memuliakan Tuhan. Dan terima kasih kami boleh belajar melalui doa Bapa kami. Sesungguhnya adalah sebagai wujud penyerahan total kami kepada kuasa dan kedaulatan kasih-Mu. Terima kasih kami sudah diingatkan. Dan biarlah pagi ini kami boleh mengawali hari kami dengan berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tetap semangat, tetap menjaga kesehatan, dan mari kita terus membangun keintiman dengan Tuhan di dalam menjalani hari-hari kita. Berkat dari Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin.